bahkan bisa berujung pada keputusan yaitu mendiskualifikasi saudara Gibran. Ya ini jadi soal bukan sekedar serius tapi semacam pembentukan norma baru bahwa kekuasaan itu tetap harus diuji di dalam keadaan apapun. Walaupun nanti ya mereka yang anti angket akan bilang apa yang mau dibuktikan. Loh, justru untuk Anda tahu apa yang mau dibuktikan, beri forum pembuktian itu, yaitu angket. Kan itu intinya tuh. Jadi mereka yang ketakutan sebetulnya dari awal tahu bahwa angket ini memang bahkan bisa berujung pada keputusan yaitu mendiskualifikasi saudara Gibran. Prabowo nggak mungkin didiskualifikasi kalau dia calon presiden, dan Gibran akan dinilai secara lain oleh angket ini kan. Ini mana mungkin misalnya angket ini hanya berhenti pada oke, itu ada pelanggaran, tidak. Orang akan tuntut lebih jauh dan mungkin bisa berubah menjadi hak yang lebih tinggi lagi, itu hak untuk menyatakan pendapat. Nah, pendapat pemaksulan itu yang menjadi pendapat yang paling berbahaya. Tapi kalau didiskualifikasi itu hal yang tidak terlalu berbahaya, karena memang nggak akan nyampe pada Pak Jokowi. Walaupun orang anggap ya sekalian aja, kita juga anggap ya sekalian saja deh, supaya lebih efisien antara diskualifikasi dan orang mulai periksa mengapa dia didiskualifikasi. Ya pasti akan dibuka dokumen atau percakapan atau bahkan CCTV di ruang sidang ketua atau CCTV acara-acara makan malam Pak Usman dengan Pak Jokowi. Ya. Oke, seharusnya kan memang ini kan surat-surat semacam ini dan kemudian pernyataan-pernyataan di luar forum itu kan menunjukkan bahwa masih satu, publik yang betul-betul menginginkan agar hak angket itu betul-betul jalan. Yang kedua, itu memang ada semacam keraguan gitu, karena mereka, saya kira semua publik di Indonesia paham dengan praktek politik sandarnya Pak Jokowi. Tapi saya kira sekarang tidak ada alasan ya dengan banyaknya dukungan. Kalau tadi 50 tokoh tadi itu dukungan secara moral, tapi ada juga kan kemarin kita mendengar soal para senior TNI yang juga ini bukan kaleng-kaleng, karena mereka pernah jadi kepala staf angkatan, pernah jadi wakil panglima TNI, pernah jadi komandan khusus dari pasukan TNI angkatan darat maupun laut. Itu mereka bahkan mengambil poll, ya kita akan turun ke jalan untuk itu. Tapi saya kira kan ini semua kalau dirajut dengan benar bagi partai politik kan bukan dukungan moral dan dukungan massa buat mereka gitu. Ya terutama bagi PDIP cukup untuk mendapat keyakinan bahwa publik ada di belakang Ibu Mega tuh. Dan saya kira Ibu Mega udah pasti, karena itu Ibu Mega mungkin dalam 2 hari ini akan datang ke depan pers untuk mengatakan bahwa saya serius. Jadi mungkin Ibu Mega akan bilang, udah mulai sekarang jangan dengerin lagi ocehan FNN karena sekarang saya serius. Kan itu yang sebetulnya kita tunggu kan. Tapi kita mau katakan pada Ibu Mega bahwa ini bukan sekedar ocehan atau semacam cengengan publik, karena ini betul-betul sesuatu yang akhirnya kita temukan bahwa publik itu menginginkan proses politik yang jujur dan adil. Nah, kesepakatan moral ini juga di backup oleh sistem internasional. Walaupun beberapa kepala negara yang dikatakan Indonesia sudah mengucapkan anugerah selamat pada Pak Prabowo, tapi itu kan selamat untuk satu peristiwa elektoral, yaitu pemilu. Kemudian mereka mulai memantau masih ada problem moral setelah elektoral selesai kan. Jadi bagi mereka ya secara diplomatis tentu mesti diucapkan selamat, bahwa nanti mereka memantau ada problem dengan demokrasi Indonesia itu lain lagi urusannya.